Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh peserta didik kelas 3 MI Al-Islam Majasem. Hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi tema 7 terkait dengan pelajaran matematika, yaitu tentang satuan luas. Ya, seperti pada layar, kita akan pelajari satuan luas. Contohnya pada kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar yang ada di layar. Itu ada kain A, itu ada kain B. Pada buku tema 7, tampil Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Ya, terjadi percakapan dua orang. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Kemudian luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Ya, jadi nanti kalau kita menghitung luas suatu benda, misalnya menggunakan kain, maka ketika kain itu ditutupkan pada benda, misalnya tadi pada penutup permukaan tahu, kainnya itu menutupi tanpa ada yang bolong, itu adalah luas permukaan. Ya. Tampak di monitor, itu adalah beberapa tampilan yang dapat anak-anak lihat tentang pengamatan luas dari setiap gambar yang tertampil, ya. Kita lihat pada ayo berlatih. Mari kita amati bersama-sama gambar-gambar di bawah ini. Kemudian kita hitung bersama-sama pula. Hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Ya, ada gambar A, ada gambar B, ada gambar C. Kemudian disusul terakhir gambar D, ya. Untuk mengisinya, luas bidang A adalah berapa satuan? Ya, kita hitung kotakan yang ada di situ atau persegi yang ada di situ, ya. Baiklah, sebelum kita mengisi soal yang A, kita lihat tampilan materi yang sudah Bu Guru terangkan tadi. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada 8. Permukaan kain B ditutup oleh 16 tahu berbentuk persegi. Berapakah luas kain dari A dan kain B? Maka luas kain A adalah 8 satuan persegi. Sedangkan yang B adalah 16 satuan persegi. Jadi kita hitung kotakan yang tadi, ya. Ya, kembali kepada preview materi. Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Jadi misalnya nanti anak-anak praktekkan digelar di meja kain, kemudian di atasnya nanti kalau kalian kesulitan mencari tahu, ya bisa biskuit yang kotak, roti yang kotak, ya, tapi yang keras lah. Misalnya kayak roti yang keju itu, yang roti keju kan tipis-tipis, itu bisa nanti buat praktek untuk mengukur berapa ukuran atau berapa satuan dari luas. Misalnya nanti anak-anak praktekkan, kita hitung luas lap makan. Lap makan itu ada luasnya ada berapa. Misalnya nanti yang untuk mengukur adalah menggunakan roti yang kotakan. Terlebih dahulu lap makannya digelar, kemudian rotinya itu kita ambil satu, dipaskan kepada
kotakan kepada kain itu, kemudian nanti dihitung ada berapa roti kira-kira yang bisa menutupi seluruh permukaan kain tersebut atau lap makan tersebut. Sebagai contoh, mari kita kerjakan untuk luas bidang A. Luas bidang A adalah berapa kalau luas? Beda dengan keliling ya anak-anak. Kalau keliling itu kan berarti kita bagian kulitnya saja. Keliling itu bahasa Jawanya mubeng atau ngubengi. Jadi kalau misalnya kita ngukur keliling berarti bagian yang luarnya saja. Misalnya keliling uang 100 rupiah ya, kita ukur dengan meteran, misalnya menggunakan meteran baju tuh atau metlin berapa senti ya, berarti yang diukur adalah pada bagian bunderannya dok, tidak bagian lempengannya atau permukaannya. Tetapi pada kesempatan kali ini yang Bu Guru bahas adalah luas permukaan. Jadi untuk luas bidang A ada berapa persegi? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada satuan, 8 satuan. Itu untuk mengukur luas. Bidang B, bidang C, dan bidang D silahkan diteruskan. Nanti jawabannya bisa ditulis di WA pribadi saya atau Japri. Jangan difoto jawabannya nggih. Jawabannya diketik saja. Misalnya yang B itu berapa satuan, yang C berapa satuan, yang D berapa satuan. Ketik mawon. Jangan difoto. Ya, maaf ya karena nun sewu ini memenuhi memori saya yang sudah mulai full. Demikian anak-anak untuk bahasan materi luas permukaan tema 7 kelas 3 MI Al-Islam Majasem. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Beribadah itu nomor 1. Kemudian belajar dan membantu orang tua di rumah pada era pandemi COVID-19 ini ya. Semoga COVID-19 segera berlalu dan kita bisa bertemu lagi di pembelajaran yang nyata, pembelajaran yang ada tatap muka langsung antara guru dan siswa. Demikian, apabila ada kekurangan sempurnaan, Bu Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.